Langsung saja lah, sudah tak sabar ada yang ingin berkomentar. Maksudnya langsung cerahkan apa yang dimaksudkan oleh Bang Ali Ngabalin tadi loh. Tujuannya arahnya sudah gimana, Mas Adi? Ya saya kira cukup jelas dan clear. Cuman Bang Ngabalin ini kan tidak mau to the point dan direct ya. Bang Ngabalin sebenarnya ingin mengatakan bahwa pesan pidato Presiden Jokowi itu mengarah kepada Nasdem yang dukung Anies Baswedan. Sebagai partai koalisional pemerintah, kalau ada apapun koordinasi dan tentu saja harus sesuai dengan selera pemerintah calonnya. Kan begitu pesan sederhana. Dan yang kedua tentu saja kalaupun toh ini pesannya ke Golkar dan KIB, jangan sampai seperti Nasdem mengusung sosok Gitulah ya, kira-kira begitu pesannya. Jangan sampai mengusung capres dan cawapres yang memiliki kepentingan suasana hati yang berbeda dengan pemerintah. Nah, yang ketiga ini tanda-tanda alam. Ketika Jokowi bicara tentang jangan deklarasi capres dan cawapres sembrono, pasti yang doorstop ditodong langsung adalah Ketua Umum Surya Paloh, bukan ketua umum yang lain. Padahal di situ banyak ketua umum partai. Itu kan menegaskan bahwa di level media, di level publik, seakan-akan pernyataan Presiden ini the one and only buat Nasdem deklarasi Anies Baswedan. Tidak lebih dari sekedar itu. Kalau yang lain-lain kan intonasinya guyon, bercanda, dan seterusnya. Makanya kalaupun toh ini misalnya dalam konteks supaya Golkar dan KIB tidak seperti Nasdem, tapi bukan ingin mengkritik sebenarnya. Tapi jangan sampai sembrono dan salah langkah memilih pilihan politik. Mas Adi, kenapa sih sampai Presiden kok bicara jangan sembrono, urusan partai? Itu kan secara de jure de facto urusannya kan urusan partai gitu loh ibaratnya. Sedangkan Pak Presiden pun juga kita ketahui kan beliau juga kader partai juga begitu Mas Adi. Ya pada prinsipnya begini, kita mendengar jauh-jauh hari bahwa di 2024 ini kan ada kecenderungan bahwa siapapun yang bertanding adalah all Jokowi's man atau all President man. Mau yang bertanding itu adalah Airlangga, ataukah itu Puan Maharani, ataukah itu Erick Thohir, mungkin juga ada Ganjar Pranowo, ada Sandiaga Uno, adalah orang-orang yang bisa dijamin bahwa mereka itu adalah inner circle kekuasaan pemerintah. Kalaupun toh siapapun yang menang, itu bisa melanjutkan semua proyek-proyek besar dan proyek mercusuar yang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi beda ceritanya kalau Anies yang bertanding dan menang. Belum tentu proyek besar dan legasi yang sudah ditinggalkan oleh Jokowi itu bisa dilaksanakan secara tuntas dan maksimal tentu saja. Kalau kekhawatiran itu yang terlihat. Kalau yang kalimat umum kan pasti kan yang baik dipertahankan dan diperbaiki dan diperbagus, yang belum ya terus diperbaiki kan gitu. Kan problemnya Anies itu dianggap sebagai antitesanya Jokowi. Anies kan biasanya selalu mengatakan bahwa seorang pemimpin tidak melulu harus membangun fisik, tapi juga harus dibangun manusianya. Di situ saja sudah berbeda, Mas ya. Selain memang basis konstituen, mesin politik, dan pendukung antara Anies dengan kubu pemerintah, saat itu berbeda. Kita bisa cek ketika Anies dideklarasikan oleh Nasdem, ya, mendapatkan partai, pasti yang disanjung adalah apa yang dilakukan oleh Anies itu berbeda secara diametral dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Dua faksionasi politik ini yang saya lihat bahwa betapa ke depan pastinya ada variabel Anies yang selalu akan dihadap-hadapkan dengan kubu pemerintah. Pesan politiknya adalah Jokowi kepada partai koalisional pemerintah, jangan sembrono, jangan sembarangan pilih capres yang memiliki kepentingan politik yang berbeda. Jangan sembrono, jangan sembarangan, kosongkan dulu kursinya, saya nanti yang akan memberikan masukan untuk Anda. Begitu? Betul begitu. Bang Ali Ngabalin. Kalau itu tanya Bang Ngabalin. Oh iya, oke. Langsung Bang Ngabalin. Bang Ali. Begini, kan Presiden itu kan memberikan perumpamaan memilih calon presiden dan wakil presiden itu seperti pilot dan co-pilot. Artinya yang mau kita usung, yang mau kita pilih ini adalah calon pemimpin dari 200 sampai 300 juta rakyat Indonesia ini. Penting, kan dari awal Presiden bilang untuk jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Kalau sampai sekarang ini kemudian Presiden mengingatkan itu, artinya seorang pemimpin besar di Republik ini berpikir tentang bagaimana kita dari partai politik. Karena kita sudah memilih demokrasi. Maka partai itu adalah variabel pertama, variabel yang paling utama dalam bagaimana mempersiapkan calon pemimpin bagi sekian juta rakyat Indonesia ini. Itulah sebabnya kenapa kita harus teliti dengan baik, jangan terburu-buru, jangan sembrono dan lain-lain kan. Namanya kalau baru mau 2 tahun lagi ini akan pemilu nih, orang sudah tergesa-gerasa gerusuk. Sehingga bagi seorang pembina partai politik, sebagai orang yang merasa bahwa Golkar itu adalah koalisi yang mengangkat, memilih, menetapkan Presiden Joko Widodo, mengingatkan kepada Pak Airlangga sebagai ketua umum, mengingatkan kepada Partai Golkar, karena itu kan hari ulang tahun Partai Golkar. Sehingga
Tidak usah diterjemahkan ke sana kemari. Mas Adi ngerti benar tentang ilmu mantik. Yang dipakai oleh Presiden Joko Widodo itu adalah ilmu mantik, bukan ilmu logika. Kalau ilmu mantik itu adalah menjelaskan tentang kepastian dari sebuah kebenaran. Begitulah cara seorang pemimpin mengingatkan partai koalisinya. Jadi kita tidak terjemahkan ke sana kemari. Jangan juga ada yang merasa normal-normal saja gitu loh. Bang Abalin, kalau kemudian ilmu mantik mengungkap kebenaran, artinya apakah kemudian salah satu partai sudah mendeklarasikan ini Nggak bener. nggak benar gitu, sembrono? Hah? Bukan. Kalau ilmu mantik itu menjelaskan tentang kebenaran yang fakta yang ada di depan ini. Untuk jangan sembrono, jangan terburu-buru. Berpikir adalah untuk menyiapkan pemimpin masa depan. Ilmu mantik tidak bertanya lagi. Kalau begitu yang lain enggak. Dia menjelaskan tentang bagaimana kedudukan kebenaran dari pernyataan Presiden Joko Widodo itu. Sehingga saya kira kalau mau Partai Nasdem, mau Mas Anies dan lain-lain, tidak usah diterjemahkan ke sana. Karena yang dibicarakan oleh Presiden Joko Widodo itu adalah bagaimana Golkar sebagai patron dari partai-partai koalisi dalam mempersiapkan calon presidennya di masa akan datang. Itu loh. Makin jelas nggak Mas Adi? Ya semakin jelas. Saya kan saya kan ingin pakai teori hermeneutik ya, teori menafsirkan sesuatu. Ini teori siapa? Waduh. Jadi ada teori hermeneutika. Dia adalah semacam pisau analisa untuk menjelaskan satu fenomena sosial dan politik. Jokowi ini adalah seorang presiden, pemimpin publik, di mana statement-statement politiknya penuh nuansa-nuansa yang perlu ditafsirkan. Saya membaca, kalau cuman pernyataan presiden terkait dengan deklarasi jangan buru-buru, jangan sembrono, saya kira tidak persoalan. Kenapa tidak ribut ketika Prabowo Subianto deklarasi maju bersama PKB? Itu tidak ada persoalan. Muhaimin Iskandar berulang kali mengatakan siap jadi capres dan cawapres. Tidak ramai. Tapi kemudian menjadi ramai soal bagaimana Pak Jokowi itu bicara tentang 2024 ketika Nasdem mengusung Anies sebagai calon di 2024. Mungkin karena momennya baru sekarang kali, Mas. Betul, tapi kan soal Anies dideklarasikan itu kan nggak jauh dari Prabowo Subianto dideklarasikan. Dan yang kita ingat juga partai koalisi pemerintah, terutama teman-teman PDIP, kan langsung agresif menyerang apa yang dilakukan oleh Nasdem. Bukan hanya soal semantik, to the point dan direct. Biru lepas dari kabinet. Waduh. Maksudnya apa coba Bang Ali. Jadi memang Penutup mengarahnya Anda, ke situ. Silakan Bang Ali. Penutup Anda Bang Ali, singkat Bang Ali. Jadi Bang Abalin itu karena juga momentum, nggak perlu menutup-nutupi apa yang ada, Bang. Karena momentum. Ingat, Jokowi berbicara di depan seluruh kader pimpinan ketua umum keluarga besar Partai Golkar. Di dalam hari ulang tahun Partai Golkar ke-58. Artinya apa? Ia dong mengingatkan kepada Partai Golkar yang sedang membangun kerjasama, duduk bincang tentang masa depan Republik Indonesia dengan P3, dengan PAN, dan mungkin juga yang lain-lain kan. Artinya inilah yang menjadi kecuali Presiden hadir. Mungkin di acara Gerindra atau mungkin hadir di acara PKB. Ini kan Presiden langsung datang ke Partai Golkar. Jadi kalau Presiden berbicara untuk kepentingan Partai Golkar dan masa depan Republik Indonesia dalam mempersiapkan calon pemimpin yang terbaik untuk sekian juta, 200 sampai 300 juta rakyat Indonesia, saya kira is okay. Apanya yang salah dari pernyataan itu? Normal-normal saja. Karena berada di partai, karena berada di HUT Partai Golkar, artinya ditujukan kepada Partai Golkar. Nanti kita tunggu kalau misalnya kemudian Presiden diundang kembali di berbagai acara partai lain. Terima kasih Bang Ali Muhtar Ngabalin, terima kasih Mas Adi Praetno. Terima kasih Mas Adi. Berdiskusi Bang Abalin, bersama terima kami. kasih. Assalamualaikum. Salam dari Kendari. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Mau sampaikan salam? Enggak dong Mas. Cocok sudah. Cocok ya. Terima kasih Mas Adi Praetno.